Senang sekali bisa menyapa kalian. And this is our short meeting, and we'll be discussing how to translate idiomatic expression. Jadi ini adalah materi terkait tentang bagaimana nanti saat kita ingin menerjemahkan ekspresi-ekspresi idiom. Ya, ini sebetulnya adalah inti dari mata kuliah ini, ya, di mana ini terkait dengan cultural bound problem in doing translation. Nah, kita bisa lihat idiom ini salah satu masalah yang kerap muncul, ya, atau challenge di sini, tantangan saat seseorang ingin menerjemahkan, ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Kenapa? Karena kita bisa identifikasi bahwa idiom sebetulnya adalah such an figurative expression often bound both in literary work and daily life because it is bound to the culture. Itu tadi. Jadi dia sangat erat, ya, kaitan masalahnya terhadap budaya, ya. And then therefore the presence of figurative expression in literary work is very natural. One of the most frequently used figurative expression is idiom. Nah, itu dia. Okay, idiom is defined by Larson, as a string of words whose meaning is different from the meaning conveyed by the individual words. Nah, yang jadi idiom itu sangat menantang sekali untuk diterjemahkan adalah bahwa nanti tautan dari kata-kata yang berbentuk idiom itu nanti meaningnya itu berbeda dengan apa yang tertulis gitu, ya, saat berbentuk nanti individual words. Larson also adds that idiom carries certain emotive connotation not expressed in the other lexical item. And then therefore, the first thing to mention here is that idiom cannot be translated literally because the meaning cannot be predicted from the meaning of their constituent. Nah, ini dia. Tantangan terbesarnya adalah idiom itu pertama tadi tidak bisa diterjemahkan per kata, itu dia. Yang berikutnya adalah tidak bisa diterjemahkan secara literally, ya. Jadi sangat berbahaya sekali menerjemahkan idiom yang diterjemahkan secara literally karena dia tidak juga bisa diprediksi meaningnya kalau per kata itu. Nah, ini ada contoh, kita coba mengkategorisasikan idiom, ya. Yang pertama adalah pure idiom, contohnya seperti ini. Whatever you do, don't spill the beans. Whatever you do, don't spill the beans. Apapun yang kau lakukan, jangan sebarkan rahasia itu. Jadi tidak bisa kita terjemahkan beans di sana satu kata, gitu. Tidak bisa. Lalu semi idiom, don't worry, I will foot the bill. Jangan khawatir, aku yang akan membayar. Nah, jadi tidak bisa kita terjemahkan I will foot di sana satu kata saja dari kata foot, maka meaningnya akan sangat jauh sekali. Lalu ada contoh literal idiom, I love you from the bottom of my heart. Ya, aku mencintaimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Nah, ini literal idiom, jadi dia perkata tapi masih masuk perkataannya dan tidak merubah makna. Nah, ini based on Adelnia and also Jasserty 2011 proclaim that idiom can be classified into 5 categories: colloquialism, proverb, slang, allusion, phrasal verb. Nah, jadi ada beberapa kategori dan di sana slang juga termasuk, ya, idiom. Nah, yang pertama kita singgung apa itu colloquialism. Ya, itu adalah expression of informal speech or writing, sedangkan proverb expression containing wisdom and truth in metaphorical form. Slang highly informed words and expression which are not considered as the standard use of language. Nah, ya, slang tadi, ya, dia dianggap sebagai bukan bahasa yang standar. Nah, itu dia. And an allusion, figures of speech that makes a reference to a place, events, and etc., either directly or by implication. And phrasal verb, the combination of a verb and a preposition, a verb and an adverb, or a verb with both an adverb and a preposition whose meaning is different from the original verb. Nah, maka kan beda, ya, meaning antara ya tadi, ya, look dengan look for, itu berbeda. Nah, ini ada based on Holiday, ya, ya, he believes that idiom can be grouped into 3 function: ideational, interpersonal, and relational idiom. Nah, relational idioms are idiom that either signify immediate content, experiential phenomena including the sensory, the affective, and the evaluative, or they characterize the nature of the message. Nah, this is important, everyone. This type of idiom include action, situation, and people and things. And interpersonal idioms cover greetings, farewell, filler, directive, agreement, and also rejection. Okay. Meanwhile, relational idioms are idioms that ensure the discourse to be cohesive and coherent. This type of idiom consists of idioms that integrate information as well as idioms that sequence the information.
Okay, so no, we'll be discussing several difficulties, yeah, while we are translating idioms based on Becker's classify several problems. First, idiom may have no equivalent in the target language, yeah, and it may have a similar counterpart in the target language, but its context of use may be different. Idiom also may be used in the source text in both its literal and idiomatic sense at the same time. And idiom in written discourse, the context in which they can be used, and the frequency of use may be different in the source and the target language. Ya, jadi still according to Bakers, ya, the main problem, ya, found in translating idioms, ya, and fixed expression are the ability to recognize and interpret idiom correctly, and the difficulties involved in rendering the aspect of meaning that an idiom of fixed expression convey into the target language. Nah ini, ya, kenapa sih idiom itu menjadi tantangan sekali saat ingin terjemahkan? Pertama, berdasarkan Baker, karena itu menuntut kemampuan seorang penerjemah untuk mengenali dan juga menginterpretasikan idiom itu secara tepat. Nah, jadi agak sedikit sulit. Kenapa? Idiom boleh saja kita menghafal idioms, ya. Ada kamus juga idiomatic expression, ada kamusnya tersendiri gitu kan. Tapi sense-nya itu akan lebih dapat kalau kita mendengar langsung dan tahu apa yang dimaksud dari idiom itu saat interaksi berkomunikasi, ya, baik secara lisan atau secara tertulis gitu. Jadi ini kemampuannya, ya, dimana seorang translator nanti harus bisa recognizing and also interpreting idiom correctly, perfectly, jadi secara tepat gitu. Dan yang berikutnya yang menjadikan ini sangat menantang sekali saat menerjemahkan idiom adalah bagaimana mencoba untuk rendering di aspect of meaning, mencoba memilah-milah gitu aspek-aspek dari terjemahan itu, mana yang tepat, masuk ke bagian mana, itu dia, ya. Nah, ada beberapa strategi juga still based on the Baker. Jadi kita bisa melakukan strategi ini saat ingin menerjemahkan idiom. Pertama, kita mencoba untuk using idiom of similar meaning and form. Nah, ini ada contohnya, misal nobody expect him to be cold-blooded murderer. Tak seorang pun menyangka ia adalah pembunuh berdarah dingin. Nah, itu kita masukkan. Berikutnya adalah using idiom of similar meaning but dissimilar form. Contohnya gini, he was tired and he was not the kind of person who beat about the bus. Ia lelah dan dia bukan tipe orang yang suka berbasa-basi. Nah, jadi kita coba masukin konteksnya, ya. Ini kita coba teknik dengan cara translation by paraphrase. Nah, jadi kita juga bisa melakukan paraphrasing, ya, saat ingin menerjemahkan idiom. Contohnya seperti ini, di source language, this is not the time to lie down on the job. Sekarang bukan saatnya untuk mengabaikan tugas. Nah, jadi kita bisa memparaphrase itu. Berikutnya adalah translation by omission. Nah, contohnya seperti ini, I kick my car again for good measure. Aku menendang mobilku lagi. Nah, kita membuang, ya, kata I kick my car again for good measure. Ya, di sini ada penjelasannya. The expression for good measure is omitted in the translation. Jadi tidak kita gunakan, gitu. Kenapa? Karena this is caused by the fact that there is no equivalent of this idiom in Indonesia. Nggak ada yang sama persis equivalensinya, meaning yang sama dari for good measure di Indonesia. Atau bahkan kalau kita paksakan sama, jadi maknanya jadi hilang. Sense dari meaning aku menendang mobilku lagi itu jadi hilang, ya. Okay, everyone, that's all for today's meeting. I do hope, ya, you'll find something useful from this explanation. See you, everyone. Don't forget to stay motivated and stay healthy. See ya. Ciao.